guys, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat ya dan dilimpahkan banyak rezeki. Kemudian untuk peternak-peternak muda, peternak Indonesia lainnya semakin ramai nih ya, karena ini juga mendekati Idul Adha ya guys ya. Jadi semoga kita makin banyak rezekinya, terus semua domba-domba kita, kambing-kambing kita keluar semua. Nah, hari ini aku mau kasih edukasi buat peternak-peternak lainnya. Kita hanya mengedukasi, bukan menggurui ya, tapi kita mau kasih share ilmu ya, kita saling berbagi ilmu aja. Jadi mungkin salah satu indukan ini dia terkena mastitis, dan yang kita perlu persiapkan adalah kita ikat dulu untuk indukannya seperti ini, karena seperti biasa ya, kalau misalnya domba apalagi yang indukan ini yang kalau dipegang ambingnya, karena kita akan treatment bagian ambing, berarti kita harus fokus untuk dia biar tidak berontak gitu ya. Kita ikat aja nih bagian kepalanya dan di bagian kakinya. Bagian kakinya ini nanti kita ikat dulu ya. Seperti ini mungkin bisa dicontoh, atau jika ada yang contoh pengikatan lainnya juga bisa nanti di sharing-sharing aja di komen-komen gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Untuk selanjutnya ini dia termasuk terkena mastitis jenisnya yang di subklinis. Untuk detailnya nanti kita akan tanya-tanya sama dokter. Oke dok, ini indukan terkena mastitis jenis apa ya dok? Untuk jenis mastitis ini termasuk jenis klinis yang akut. Oke, berarti ini cara penanganannya bagaimana dok? Untuk cara penanganannya sendiri, karena ambing itu bengkak dan keras, maka kita dikompres air hangat terlebih dahulu. Kemudian kita keluarkan atau sambil pijit ambing induk ini tersebut sampai benar-benar keluar apa yang ada di dalam, yaitu entah nanah entah darah. Itu harus benar-benar keluar. Oke. Dok, ini kan dikompres sama air hangat ya. Nah, ini tujuannya untuk apa ya, Dok? Dikompres air hangat itu tujuannya untuk melunakkan jaringan yang ada di dalam ambing, supaya supaya karena ambing keras itu biar lembek. Oke. Terus nah, habis dikompres gini kan berarti dipijat-pijat nih dok ya. Ini dimasukkan air hangatnya itu ke dalam glove, karena yang ada di kandang kita kan ini glove ya, air panas tengah dicampur dengan air dingin, jadinya dia hangat. Nah, terus untuk kemudian habis dikompres-kompreskan ini kan dikompres keliling nih. Nah, setelah ini berarti nanti kita dipijat-pijat ini ya dok ya. Nah, di treatment seperti ini berulang kali ya dok pastinya. Terus untuk minimal berapa kali dalam seharinya itu ada nggak ya dok? Minimal sehari itu kita treatment kayak gini sehari 2 kali, itu paling minimal. Atau kita bisa sehari 3 kali, 4 kali boleh. Nah oke, setelah dikompres sambil dipijat-pijat kan udah mulai lunak nih dok. Terus ini pas dipencet itu kenapa ya dok kok keluar darahnya ya? Oke. Untuk kenapa mastitis itu bisa keluar darah? Karena yang pertama, mastitis seperti ini itu klinis yang akut. Nah, itu ranahnya ke berat. Jadi di jaringan ambing itu pembuluh kapilernya itu pecah, kemudian dinding alveoli itu rusak, makanya itu darahnya itu ikut keluar bareng susu tersebut. Oke, terus gimana dok? Bisa dinyatakan si indukan ini sembuh nih dari mastitis, itu gimana? Oke, kita nyatakan sembuh itu kalau yang pertama ambing itu normal, tidak keras, kemudian tidak panas, lalu kalau dipijat itu tidak merasakan nyeri. Kemudian kondisi umum ternak itu bagus, tidak demam, nafsu makan normal. Lalu kalau emang sempat bisa kita cek lab, yaitu melakukan ujian
mastitis atau melakukan CMT California Mastitis Test. Itu hasilnya kalau masih ada jendalan dan berwarna ungu itu masih positif mastitis. Tapi kalau udah bersih itu kita nyatakan sembuh. Oke dok, terus kalau misalnya udah dinyatakan sembuh, apakah itu tidak akan terkena mastitis kembali atau pasti akan terkena kembali ya dok? Bisa terkena kembali kalau dalam treatment itu tidak benar-benar bersih. Maka dari itu bakteri kan banyak numpuk di situ dan hasilnya terjadi mastitis kembali. Oke, berarti untuk treatment ini kita akan berulang kembali. Nanti untuk nextnya akan kita update lagi untuk indukan tersebut. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau melalui komen, boleh komen aja, nanti kita sampaikan ke dokter hewan kita untuk kita sharing bersama. Cukup sekian dulu untuk video edukasi kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di komen. Dan minta tolong untuk dibantu di share juga ya guys. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam ternak. Semoga peternak-peternak Indonesia dan semua ternak-ternak kita selalu sehat dan makin maju. Oke, terima kasih. Bye bye.